Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadir, para jamaah, seluruh karyawan atau pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, semuanya yang sangat saya hormati, kita patut bersyukur di mana pada siang ba'da duhur hari ini kita bisa hadir bersama di mushola dalam keadaan sihah wal afiyah. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa semuanya, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di kesempatan ini saya diberi amanah ya, untuk sedikit memberikan materi. Temanya apa lagi? Nilai tauhid dalam ibadah puasa. Sebetulnya semua ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat makna tauhid. Karena ketika kita salaku mu'min mengakui bahwa itu perintah Allah atau itu larangan Allah dan kita laksanakan, berarti itu adalah bentuk pengakuan terhadap ketuhanan Allah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak ada sesembahan yang lain yang patut untuk kita mengabdi kepadanya. Tuh. Khusus pada puasa ini dikit ini, tadi saya sempat ngerepek gitu. Jadi as-shaum min a'dhamil wasail al-muhaqqiqah li kamalit tauhid. Di ibadah puasa itu adalah sarana paling besar untuk mencapai kesempurnaan tauhid. Jadi nilai tauhid di dalam praktik ibadah puasa itu luar biasa sekali. Satu, karena ibadah puasa itu hakikatnya adalah amal batin. Jadi as-shaum kafun wa tarkun. Puasa itu adalah bentuk kegiatan yang mencegah, mengekang nafsu dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan itu murni perlu kesabaran. Jadi nah, sabar itu adalah amal batin. Hingga dalam hadis yang lain dikatakan as-shaum nisfus sabri. Jadi dari 100% bentuk kesabaran itu 50% ada dalam kegiatan ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang diaku oleh Allah. Walaupun semua ibadah itu dipersembahkan untuk Allah, sholat, haji, gak ada. Tapi Allah as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku. Sementara sholat, haji tidak ada teks yang menyatakan seperti itu, baik dalam Quran maupun sunnah. Wa ana ajzibi. Karena itu untukku, aku yang akan langsung membalasnya. Lalu ulama mengamati kenapa kok sampai sebegitunya. Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah pasti itu luar biasa, Baitullah dan lain sebagainya. Ya kita sebagai manusia dah suka mengaku yang hebat-hebat kan. Oh itu saudara saya itu karena jadi orang penting. Oh itu masih ning-ning sama saya itu. Tapi kalau ya biasa-biasa, kita nggak suka ngakui apa. Karena kadang itu bukan miliknya tapi diaku. Oh itu kalau bukan saya itu, gitu ya.
Lah ini kenapa? Kenapa Allah kok sampai sebegitu perlakuannya terhadap ibadah puasa? Di antaranya Imam Ghazali nyatakan karena puasa tadi itu pertama tadi adalah kafun wa tarkun. Jadi kegiatan pencegahan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah selama orang berpuasa itu. Wa huwa fi nafsi sirrun laisa fihi amalun yushahadu. Untuk melaksanakan kegiatan ini tidak ada bentuk kegiatan yang bisa disaksikan, yang bisa dilihat oleh mata. Iya kan? Wa huwa fi haqiqati sirrun. Kita puasa itu aslinya hanya kita tok yang tahu. Keluarga kita sebetulnya nggak tahu puasa beneran apa enggak itu. Tadi berangkat ke kantor ini mampir ke warung apa enggak, atau mampir ke mana ketika di sekamar atau sendirian lagi apa kan nggak tahu. Lemas itu bisa dibuat orang aku saya puasa. Iya, tetapi untuk pembuktiannya enggak bisa. Hanya Allah yang tahu dan yang bersangkutan. Sehingga ini merupakan amal batin. Sehingga oleh sebagian ulama puasa itu amalun la yaqa'u fihi arya, amal yang tidak bisa dimasuki riya. Kama yaqa'u fi sairil amal. Kalau amal-amal yang lain bisa dipamerkan, ditambah-tambahkan. Kalau puasa pura mas melemes, iya, tapi semua orang bisa kan mas melemes. Walaupun saya nggak puasa tadi habis makan, saya puasa. Kalau ibadah yang lain nggak ada, pasti bisa dilihat. Sholat ada ruku, ada sujud, baca Quran kelihatan. Apalagi haji, sih undangan tasakuran itu sak kampung diundang, ya kan? Diantar pakai konvoy, datangnya penjemputannya luar biasa. Puasa nggak bisa. Ini oleh karena itu ketika orang berpuasa itu dorongannya hanya tadi tauhid, karena ini yakin percaya perintah Allah, saya wajib melaksanakan. Dan yang kedua, faktor yang kedua, ibadah puasa sampai dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena wasilatun atau qahrun ya li aduwillah. Jadi bentuk kegiatan yang melawan, mengambil posisi berhadapan terhadap musuh besar Allah. Musuh besar Allah itu siapa? Setan, walalihi wa ashabi, itu setan, iblis lah. Kenapa? Karena syahwat ini adalah pintu utama, cara efektif setan untuk menjerumuskan manusia. Lah, di mana puasa ini adalah di dalam rangka upaya yang paling mujarab untuk menundukkan syahwat kita. Keinginan nafsu yang macam-macam yang begitu liar kalau kita lepas sedikit, itu cara yang paling mudah untuk melunakkan, menundukkan itu adalah puasa. Ya, akhirnya kita ingat bahwa sebagian ini, kenapa Allah mensyariatkan ibadah puasa walaupun itu ditentang oleh sebagian ulama. Itu Allah setiap menciptakan makhluk apapun, setelah makhluk itu wujud pasti menyatakan syahadah kepada Allah. Ya Allah, ana ya abduka wa anta rabbi, kan begitu, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga ketika Allah menciptakan akal, dipanggil, hei akal kesinilah, langsung menghadap. Man anta wa man ana. Jawabannya akal, ana abduka wa anta rabbi. Ngaku, ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Akhirnya Allah mengatakan, oh kalau begitu akal, aku tidak akan menciptakan makhluk yang melebihi sempurnanya daripada kamu. Kemudian pada gilirannya Allah menciptakan nafsu. Setelah nafsu itu tercipta, nafsu itu dipanggil, hei nafsu kemarilah, ikbili. Tapi nafsu itu yang tak ngejebaki, nggak menghadap itu, tetap tidak mau menghadap, dipanggil terus kita.
Man anti wa man ana, nafsu jawabannya apa? Ya anak-anak wa anta. Kalau orang Betawi ya emangnya ada apa hubungan kita kan gitu. Gue lo kan gitu ya. Nah, nggak ngakui kepada sang penciptanya, tidak seperti makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Akhirnya oleh Allah suruh dihukum itu, dimasukkan api neraka selama 100 tahun. Ya harapannya supaya tunduk kepada Allah. Apa nyatanya setelah terlalui 100 tahun dipanggil lagi, ya nafsu kemarilah. Tetap gak mau menghadap seperti kita menghadap orang yang kita hormati, santai-santai aja. Terus man ana wa man anta, tetap jawabannya anak-anak anta. Ya tetap gak jerah, gak efektif, berarti itu dimasukkan neraka. Singkat ceritanya akhirnya oleh Allah suruh dihukum dengan bilju, buat lapar dia, kekang dia, kesenangannya harus tidak dipenuhi, yaitu tidak boleh makan, dibiarkan lapar. Setelah terlalui baru dipanggil, akhirnya baru tunduk mengakui, ana abduka wa anta rabbi. Ini sehingga ibadah puasa ini disyariatkan agar manusia bisa mengendalikan nafsunya, termasuk bisa kan ada asyaiton yajri majrad dam, kan gitu ya. Setan itu dengan berbagai cara, termasuk masuk ke pembuluh darah kita. Nah ini cara melaparkannya termasuk mempersempit ruang gerak setan di pembuluh darah kita. Ini bisa dibuktikan secara medis. Ya nggak panjang lebar banyak. Itu diantara kenapa puasa ini adalah wasilah yang paling besar ya untuk menyempurnakan keimanan dan tauhid ya tadi potensinya. Juga dikatakan begini tinjauannya lagi, kenapa dengan puasa? Yaitu karena puasa ini membiasakan orang untuk ikhlas dan muraqabah. Ya kan, karena puasa tadi seperti tadi kan nggak ada yang tahu kita di kamar atau kamar mandi sambil minum kemana sendirian, walaupun pulang rumah ya sepertinya ya bibirnya kering, lemas, buka ikut buka sudah, atas siapapun lah. Lah ini kan selalu ketika orang bisa melaksanakan puasa dengan sempurna kan hanya Allah kan. Walaupun istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, santri saya tidak tahu, tapi Allah selalu mengawasi kita. Jadi perasaan selalu dipantau oleh Allah, dimonitor oleh Allah ini bisa dilaksanakan dengan kita berpuasa. Dengan puasa itu kita dilatih seperti itu. Sehingga dengan cara muraqabah seperti ini kita bisa naik kepada darajatil a'la. Jadi kesempurnaan tauhid dan kamalil iman. Jadi kembali kepada nikmat kita bahwa nilai tauhid dalam ibadah puasa itu adalah luar biasa, sangat agung sekali. Sehingga janjinya Allah nanti yang akan menyampaikan balasan ibadah puasa adalah Allah sendiri, tidak melalui para malaikatnya, karena malaikatnya ini ya seperti pegawai itu ada mekanismenya. Kalau golongan ini sekian tunjangannya sekian. Khusus puasa, khusus yang satu karyawan yang satu ini saya sendiri katanya Allah. Bos langsung nggak ada standarnya, semaunya bos. Wa ana ajzibi. Ini janji Allah untuk membalas ibadah puasa dan langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang kita jalankan, keimanan kita makin sempurna, tauhid kita makin kuat, penghambaan kita, pengakuan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala makin kuat, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.